Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya? Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya bagaimana cara mengisi SKP terbaru di 2022 ini yang sedikit berbeda dengan SKP sebelumnya. SKP di tahun sebelumnya yaitu kita isi full 1 tahun di akhir tahun tersebut. Nah, sekarang tidak lagi Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya. SKP sekarang dibagi dua menjadi 2 semester, yaitu Januari Juni dan Juli Desember. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, kegiatan-kegiatan yang kita masukkan ke dalam SKP ini yaitu kita ambilkan dari e-kinerja. Nah, jadi Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, sekarang bagaimana cara menyatukan atau mengintegrasikan antara e-kinerja dengan SKP yang harus kita buat di setiap akhir tahun. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, untuk memudahkan saya dalam mengisi SKP ini yang sudah dibagi dua versi terbaru, saya menyiapkan setidaknya 3 bahan. Yang pertama tentu saja saya siapkan ini, yaitu format pengisian SKP ini. Kemudian saya juga menyiapkan di sini yaitu dupa. Seperti ini dupa. Artinya kegiatan-kegiatan yang kita entrykan nanti kita masukkan, kita sesuaikan dengan urutan yang ada pada dupa ini. Kemudian saya juga menyiapkan e-kinerja seperti ini, yaitu tentang target tahunan. Nah, inilah nanti yang akan kita isikan ke dalam kegiatan SKP. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, bagi Bapak Ibu guru yang menyukai tutorial saya ini, mohon dukungannya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like dan share juga Bapak Ibu. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan dengan tutorial-tutorial saya berikutnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, Bapak Ibu, saya tampilkan dulu format SKP seperti ini. Di sini juga identitas saya dan di sini identitas penilai. Nah, Bapak Ibu, kita akan masukkan kegiatan kita di sini dari e-kinerja. Tetapi patokan kita urutannya yaitu dupa. Nah, jadi dupa ini hanya sebagai patokan saja. Nah, di sini di e-kinerja saya, ini Bapak Ibu ambil dari ini saja, klik SKP, kemudian target dan realisasi tahunan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sudah tampil target tahunan saya ini, saya klik ini target SKP. Nah, sudah tampil Bapak Ibu target SKP tahunan saya kembali seperti ini. Nah, di samping kita ingin melihat ini nanti Bapak Ibu, melihat kegiatannya ini, kita juga bisa melihat angka kreditnya. Kalau untuk melihat angka kredit nanti Bapak Ibu klik aja ini tombol edit ini. Klik tombol edit di sini semuanya. Nanti di tombol edit ini nanti Bapak Ibu klik ini. Nah, kelihatanlah di sini angka kredit. Bagi Bapak Ibu yang tidak hafal tentang angka kredit, kalau tidak ada tabel angka kredit, atau Bapak Ibu lihat di Google juga bisa. Tetapi kalau saya lebih pasti di sini. Nah, Bapak Ibu klik di luar kembali. Nah, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, inilah yang nanti akan saya kopikan ke dalam SKP. Tetapi berdasarkan urutan yang ada di dupa. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita cek dupa kita. Seperti ini. Nah, kita masukkan yang unsur utama Bapak Ibu, yaitu tentang pembelajaran. Kita blok ini. Saya blok seperti ini, kemudian saya klik kanan, saya ambil copy. Kemudian saya kembali ke format SKP, saya klik kanan di sini. Kemudian saya ambil di sini paste. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya juga saya ambilkan dari e-kinerja ini. Cuman e-kinerja ini tidak berurutan sesuai dengan dupa. Nah, ini sebagai daftarnya saja, apa saja yang akan saya masukkan ke dalam format SKP ini adalah saya ambilkan dari e-kinerja. Tetapi urutannya kita ambilkan dari dupa ini.
Oke Bapak Ibu. Nah, kegiatan yang berikutnya Bapak Ibu, tentu di sini kalau di e-kinerja yaitu sebagai menjadi ketua program keahlian. Nah, ini kalau di Dupa ini dia. Itu melaksanakan tugas lainnya yang relevan dan dengan fungsional sekolah dan madrasah. Kita ambil menjadi ini dia, menjadi ketua program keahlian, program studi atau yang sejenisnya. Saya blok di sini. Saya klik kanan, saya ambil copy, kemudian saya kembali ke format SKP, saya klik kanan di sini. Saya ambil paste. Nah, Bapak Ibu, kemudian apa kegiatan saya yang ketiga? Saya lihat di sini di e-kinerja. Nah, kita tetapi urutannya kita sesuaikan dengan Dupa. Kita cek Dupa kita dulu. Kegiatan lagi apa lagi? Ini kegiatan melaksanakan pengembangan diri, yaitu mengikuti diklat fungsional yang lamanya antara 30 sampai 80 jam seperti ini. Oke, caranya saya klik di sini, saya blok. Seperti ini, klik kanan, ambil copy, saya ke format. Kemudian saya klik sini, saya pastekan. Nah, untuk lanjutannya, kemudian saya kembali ke Dupa. Saya blok ini. Nah, saya blok ini. Saya klik kanan, copy, kembali ke format ini. Saya klik lagi di sini, ambil paste. Nah, kemudian saya enter. Nah, jadi mengikuti diklat fungsional yang lamanya 30 sampai 80 jam. Kemudian lagi Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, saya lihat lagi di e-kinerja, yaitu membuat makalah. Saya lihat lagi urutannya di Dupa. Saya lihat terus melaksanakan publikasi ilmiah, membuat ini saya ambil yang nomor F Bapak Ibu, karena saya membuat 2 makalah tetapi tidak saya seminarkan, tidak saya terbitkan, hanya saya simpan di perpustakaan saja. Maka saya ambil yang ini, makalah tinjauan ilmiah dan bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada suatu pendidikannya tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan. Saya blok ini, saya klik kanan, saya ambil copy, saya kembali ke format SKP, kemudian saya klik kanan di sini, kemudian saya paste juga di sini. Oke, lanjut Bapak Ibu yang ada di e-kinerja, apalagi. Nah, setelah membuat makalah ini Bapak Ibu, kita lanjutkan apa yang ada di Dupa. Tadi ini membuat makalah di sini. Kemudian saya lanjutkan berikutnya. Ini Bapak Ibu, melaksanakan kegiatan yang pendukung tugas guru. Yang kedua, yang pertama yaitu membimbing siswa dalam praktek kerja nyata. Karena saya guru SMK, saya juga membimbing siswa prakerin atau PKL. Kalau di e-kinerja saya seperti ini dia. Ini membimbing siswa dalam praktek kerja nyata atau prakerin. Kemudian saya ambil di Dupa ini, saya blok, saya klik kanan, ambil copy, kemudian kembali saya ke format SKP, kemudian saya klik ganda di sini, saya klik kanan, ambil paste atau paste di sini saja. Oke, saya enter. Kemudian yang keenam, saya lanjut Bapak Ibu. Ini di sini di kinerja saya ada mengawas sebagai pengawas di sini. Cuman urutannya saya ambil dari Dupa. Ini di bawahnya, di bawah ini yaitu sebagai pengawas ujian, penilaian, evaluasi terhadap proses dan hasil berjalan tingkat sekolah. Saya tingkat. Nah, tingkatnya ada 2, tingkat sekolah dan tingkat nasional. Saya buatkan kedua-duanya. Saya blok ini dulu. Saya klik kanan, saya ambil copy,
Saya kembali ke format SKP, saya klik ganda ini, saya ambil paste, saya buang saja titik 2-nya ini. Kemudian tingkat sekolah ini saya kopikan dari sini, atau Bapak Ibu ketik juga bisa. Nah, ini tingkat sekolah, saya blok, klik kanan ambil copy, kemudian saya kembali ke format. Nah, ini saya klik ganda di ujung tingkat ini, kemudian saya klik paste. Nah, tingkat sekolah saya enter. Kemudian bagaimana yang ketujuh, saya kembali ke dupa seperti ini. Nah, ini saya blok lagi ini, saya klik kanan, saya ambil copy, saya kembali ke format. Nah, ini format SKP, saya klik ganda, saya ambil paste. Kemudian titik 2 ujungnya saya buang saja dengan backspace. Nah, ini tingkat nasional lagi, saya kembali ke dupa. Kemudian ini tingkat nasional. Oke, saya klik kanan, saya ambil copy. Kemudian saya kembali ke format, saya klik ganda di ujung ini. Kemudian saya pastikan nasionalnya. Saya tekan enter. Oke, selesai Bapak Ibu. Kegiatan yang saya masukkan ke dalam SKP saya di sini, yang saya ambil dari e-kinerja, kemudian urutannya saya ambil dari dupa. Nah, sekarang tugas kita lagi Bapak Ibu, bagaimana cara memasukkan angka kredit. Nah, Bapak Ibu, masing-masing ini harus ada angka kreditnya Bapak Ibu di sini. Kemudian, nah kuantitasnya sini tentu dalam 1 tahun Bapak Ibu. Kita targetkan, ini kan targetnya ini target di sini. Nah, jadi angka kreditnya berapa nanti, kemudian kuantitasnya berapa, kemudian outputnya apa di sini. Nah, oke Bapak Ibu, kita cari angka kredit ini kalau Bapak Ibu punya daftar angka kredit, nah udah aman itu, salingkan saja ke sini. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu cari di Google. Tapi kalau untuk memastikan, lebih baik cari di e-kinerja. Saya kembali ke e-kinerja di sini. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Angka kreditnya saya klik di sini. Nah, angka kreditnya di sini Bapak Ibu saya pilih yang 5,25 karena tugas saya ada 2. Yang pertama mengajar, kemudian tugas saya sebagai ketua program keahlian atau ketua jurusan. Bisa saja Bapak Ibu nanti sebagai wakil atau sebagai kepala labor, kepala perpustakaan, kepala bengkel. Nah, itu sama Bapak Ibu. Kalau saya karena 3A saya ambil 5,25. Jadi angka kredit sini karena dalam 1 semester, dalam 1 tahun itu ada 2 semester di sini. Ada 2. Kemudian di sini saya buat 5,25, di situ angka kreditnya nanti. Kemudian menjadi ketua program keahlian di sini. Saya kembali pula ke kinerja di sini, nanti Bapak Ibu mana program keahlian. Nah, ini ketua program keahlian, cari pula angka kreditnya di sini. Nah, ini angka kreditnya Bapak Ibu juga di sini 525 karena saya 3A. Kemudian saya masukkan juga ke format di sini yaitu 5,25. Kemudian di sini juga kuantitasnya 2. Nah, ini nanti kuantitasnya, outputnya ini nanti LPK. LPK itu adalah laporan penilaian kinerja atau PKG, penilaian kinerja guru Bapak Ibu. Kemudian juga merencanakan itu. Kemudian menjadi ketua program keahlian juga di sini 2 kuantitasnya karena per semester dalam 1 tahun. Nah, ini outputnya nanti juga LPK, yaitu laporan penilaian kinerja atau PKG istilah kita sehari-hari. Kemudian Bapak Ibu mengikuti diklat fungsional yang namanya 30-80 jam. Juga kita cari di e-kinerja ini. Mana dia? Ini mengikuti diklat fungsional yang 30-80 jam. Juga kita cari di edit ini. Nah, angka kreditnya. Nah, ini Bapak Ibu, angka kreditnya itu adalah 1 di sini, 1. Nah, 1 angka kreditnya karena selama 2021 itu saya mengikuti 10, maka angka kreditnya di sini juga di sini 10 totalnya.
Jadi 10 kali 1 sama dengan 10. Kemudian di sini juga kuantitasnya 10, yaitu di sini 10-nya sertifikat ditambah dengan laporan. Terserahlah Bapak Ibu mau sertifikat saja atau mau laporan saja di akhir nanti, atau kedua-duanya. Nah, boleh di sini Bapak Ibu buat laporan. Ini laporan pelatihan nanti di sini ya Bapak Ibu. Kemudian membuat makalah kita cari juga angka kreditnya Bapak Ibu. Kita kembali ke kinerja, mana membuat makalah. Ini membuat makalah Bapak Ibu. Kita klik di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Membuat makalah itu angka kreditnya 2. Karena saya menargetkan di kuantitas itu 2, maka total angka kreditnya 4. Nah, satuan kreditnya nanti makalah. Jadi saya kembali ke format. Jadi di sini membuat makalah ini tentu angka kreditnya 2, berarti makalah saya 2, berarti angka kreditnya di sini 4. Kemudian kuantitasnya nanti 2 makalah. Jadi di sini outputnya nanti makalah di sini. Nah, jadi angka kreditnya 2, cuman kemudian makalahnya 2, maka nanti total angka kreditnya di sini 4. Nah, hasil akhirnya nanti outputnya adalah makalah. Kemudian lagi Bapak Ibu, membimbing siswa praktek kerja nyata atau prakerin. Nah, di sini kalau Bapak Ibu punya tabel angka kredit, masukkan aja langsung di sini. Tapi kalau saya di sini saya kembalikan ke mana dia? Ini membimbing siswa ini. Saya klik di sini. Lihat angka kredit. Ini Bapak Ibu membimbing siswa saat prakerin. Nah, ini angka kreditnya 0,17. Target kuantitas saya 1 kali dalam 1 tahun. Nanti kemudian saya diberi SK oleh kepala sekolah. Nah, jadi saya kembali ke format. Jadi di sini angka kreditnya langsung saja 0,17 saya buat karena satuan kuantitasnya hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian apa outputnya nanti saya dikasih SK oleh kepala sekolah sebagai pembimbing prakerin. Kemudian lagi Bapak Ibu mengawas ujian. Ini sama biasanya angka kreditnya antara mengawas ujian untuk tingkat sekolah dengan mengawas ujian tingkat nasional. Kita cek angka kreditnya di kinerja, ini lebih pasti. Nah, ini kita cek ini angka kreditnya di sini. Nah, ini angka kreditnya Bapak Ibu 0,08 di sini angka kreditnya. Karena di dalam 1 tahun itu saya mengawas ujian itu ada 4, yaitu mengawas ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, itu baru 1 semester. Semester kedua juga begitu, ada mengawas ujian mid semester, juga ujian akhir semester, sehingga ujian saya ada 4. Maka di sini 4 dikali 0,08 berarti di sini 0,32. Nanti kuantitasnya ada 4 kali dalam setahun. Kemudian di sini saya diberi SK sebagai mengawas ujian. Jadi outputnya nanti SK. Di sini juga saya mengawas ujian tingkat nasional itu hanya 2, yaitu di 2021 itu saya mengawas ujian ANBK, asesmen nasional, kemudian ujian UKK sifatnya nasional juga. Jadi angka kreditnya sama 0,08, tetapi satuannya 2. Di sini ada 2. Kemudian saya dapat SK. Kemudian di sini 2 dikali 0,08 berarti 0,16. Nah, selesai. Ini semuanya 12 bulan waktunya Bapak Ibu. Ini 12 bulan. Kecuali membuat makalah ini. Karena saya membuat makalah ini berada di awal semester pertama. Yaitu di semester 1 saya membuat makalah 2. Makanya 6 bulan masa waktunya. Ini berada pada sheet 1 SKP Januari Juni. Kita masuk ke pengukuran Bapak Ibu. Kita masuk ke pengukuran seperti ini. Sheet 2. Nah, tadi Bapak Ibu, ini target, ini realisasi.
seperti ini. Ini target, ini realisasi. Nah, merencanakan melaksanakan tadi angka kreditnya ada 5,25, yaitu yang terlaksana itu 1 semester. Maka yang 2 semester ini sudah terlaksana tapi saya coret. Artinya baru 1 semester yang terlaksana. Kemudian nanti efeknya Bapak Ibu di sini juga nanti derealisasinya Bapak Ibu buat di sini 1. Sama dengan di sini. Kemudian menjadi ketua program keahlian. Ini juga 2 semester. Tetapi yang terrealisasi baru 1, maka yang 2 ini saya coret. Kemudian yang 1 ini nanti pindah pula ke sini. Artinya target dan realisasi harus sama. Kemudian lagi mengikuti diklat fungsional, di sini ada 10, saya targetkan dalam 1 tahun. Ternyata di awal semester, di semester 1 terrealisasi 7, maka 10 ini saya coret. Kemudian nanti 8 Bapak Ibu, 8 sebenarnya ini 8. Kemudian yang 8 ini, yang terlaksana ini nanti saya pindah ke sini. 8 juga di sini. Jadi 10 ini sudah terlaksana. Tapi yang terlaksananya hanya 8. Kemudian 8 pindah ke sini. Kemudian Bapak Ibu membuat makalah. Nah, Bapak Ibu membuat makalah ini saya rencanakan di sini adalah 2 dan juga terlaksana di sini 2. Maka di sini juga saya letakkan di sini 2. Oke. Berikutnya Bapak Ibu membimbing siswa saat prakerin ini dalam 1 tahun, yaitu saya targetkan di sini 1. Kemudian terlaksana di sini 1. Kemudian di sini saya coret, nanti saya pindahkan yang ini ke sini. Kemudian sebagai pengawas ujian Bapak Ibu, ini saya targetkan di sini 4. Terlaksana 2 di awal di semester Januari Juni. Kemudian yang 2 ini saya pindahkan pula ke sini. Kemudian lagi sebagai pengawas ujian tingkat nasional, ini di Januari Juni ini saya targetkan 2, yaitu ANBK, kemudian ujian kompetensi keahlian ujian akhir di Maret. Terlaksananya juga 2, maka saya pindahkan 2. Nah, konsekuensinya Bapak Ibu, yang 8 ini, yang saya targetkan 10 ini, yang di semester 1 ini mengikuti diklat ini, di semester 1 sudah 8, kemudian di semester 2 nanti di Juli Desember itu tinggal 2 lagi. Karena saya targetkan 10, 8 sudah terlaksana. Nanti di semester 2-nya atau Januari, di Juli Desembernya tinggal 2. Kemudian Bapak Ibu, ini nanti 0 lagi di semester 2. Nah, ini Bapak Ibu mengawas ujian tingkat sekolah ini, kalau sudah terlaksana 2 di awal semester, kemudian di semester 2 jadi nanti juga tinggal 2. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini clear. Ini untuk pengukuran. Oke Bapak Ibu, guru dan rekan-rekan semuanya, sudah selesai target, sudah selesai SKP saya di Januari Juni. Nah, untuk Juli Desember Bapak Ibu, tunggu tutorial saya berikutnya. Saya sambung karena terlalu panjang durasi, nanti akan membosankan Bapak Ibu. Nah, untuk tutorial berikutnya nanti saya tempelkan linknya pada deskripsi video saya ini. Jadi ketika Bapak Ibu menonton video tutorial saya untuk Januari Juni dan Juli Desembernya berada nanti di deskripsi ini, saya buatkan tutorialnya satu lagi. Nah, nanti hasilnya Bapak Ibu di sini penetapan untuk Juli Desember. Ini penilaian Juli Desember SKP-nya, dan ini gabungannya nanti di sini. Nah, ini saya perkecil. Nah, di sini gabungannya nanti Bapak Ibu. Nah, ini SKP saya 85,77. Dan di sini diusahakan di sini 100,2 lebih supaya nanti hasilnya baik. Oke Bapak Ibu guru dan rekan-rekan semuanya, ini belum sempurna, tetapi setidaknya bisa menjadi pembanding bagi Bapak Ibu ketika mengisi SKP di sekolahnya masing-masing.
Dan mari kita bersama-sama mencari informasi yang akurat untuk menyempurnakan pengisian SKP ini. Oke Bapak Ibu, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.